Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Nikolas. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin bertepuk tangan dulu untuk kalian karena telah menyelesaikan PTS dengan baik. Kita tepuk tangan bersama-sama. Nah, anak-anak, kita kembali lagi di pelajaran agama kelas 5 dengan tema memohon bantuan Roh Kudus di buku pelajaran halaman 40, pelajaran 17. Jangan lupa dibuka ya buku pelajarannya, karena kita akan membahas sedikit dari sini. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ada 3 tujuan pembelajaran nih. Yang pertama, menjelaskan sikap pantas dan layak ketika kita memohon bantuan kepada Tuhan melalui doa. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli dan saling membantu dalam kehidupan bersama dengan bantuan Roh Kudus. Dan yang ketiga, membuat dan menghias doa mohon bantuan Roh Kudus untuk mengatasi segala persoalan hidup. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu, semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu kepada kami. Roh Kudus yang sama juga telah membantu kami untuk belajar dan melaksanakan tugas-tugas kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mendampingi kami sepanjang hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang manusia membutuhkan bantuan. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Contohnya saja, kita membutuhkan bantuan untuk menyiapkan makanan, kita membutuhkan bantuan untuk menyiapkan daging yang kita makan, ataupun telur yang kita makan, ataupun sayuran yang kita makan, itu adalah hasil kerja dari orang lain. Makanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah dan sering jatuh ke dalam dosa. Walaupun sudah berusaha melawan godaan, tetapi tetap saja kita bisa jatuh ke dalam cobaan. Kita sebagai manusia juga mudah menirukan orang lain. Apabila kita membuang sampah pada tempatnya, lalu lingkungan sekitar kita membuang sampah sembarangan, maka kita bisa mengikuti mereka. Nah, itu adalah kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk seseorang menjadi pribadi yang sesuai dengan lingkungan itu. Contohnya saja yang tadi, ketika kita membuang sampah pada tempatnya, tapi orang lain membuang sampah sembarangan, lama-lama kita bisa mengikuti mereka membuang sampah sembarangan. Terkecuali kita sudah memiliki tekad yang kuat, saya nggak mau nih membuang sampah sembarangan. Itu beda cerita, itu beda lagi. Tapi orang-orang cenderung lebih mengikuti lingkungan sekitar. Kita bisa berdoa agar Roh Kudus membantu menghadapi godaan-godaan. Kita juga bisa meminta bantuan Roh Kudus untuk menguatkan kita ketika menghadapi pencobaan dan masalah-masalah. Jadi kita bisa berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus itu membantu kita untuk menghadapi setiap godaan, menguatkan kita ketika menghadapi godaan, menguatkan kita ketika menghadapi pencobaan, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak, ini ada sebuah video dari Getsemani di channel YouTube Getsemani. Kita lihat yuk, ini videonya tentang Paulus dan Silas berada di penjara Filipi. Kalian juga bisa membacanya dari buku cetak kalian halaman 44. Bisa saksikan ya videonya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya,
menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat.
Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Nah, anak-anak, bagaimana videonya? Menurut saya sih menarik videonya. Anak-anak, kalian juga bisa membaca penjelasan ini atau rangkuman ini di buku cetak kalian halaman 46. Ini saya copy sama seperti buku cetak, kalian bisa membacanya, tapi saya jelaskan sedikit di sini. Paulus dan Silas didera atau disiksa ketika berada di penjara Filipi. Mereka berdoa dan menyanyikan pujian-pujian bagi Allah. Jadi ketika malam hari mereka itu berdoa kepada Allah dan menyanyikan puji-pujian. Sehingga orang-orang di sekitar mereka mendengarnya. Karena doa Paulus dan Silas, terjadilah gempa bumi. Ini bukan bumi ya, tapi bumi. Penjaga menyangka para tahanan akan melarikan diri. Para penjaga berusaha bunuh diri agar mereka tidak menggantikan para tahanan. Tapi Paulus dan Silas mencegahnya. Jadi ketika itu Paulus dan Silas berdoa kepada Allah, lalu terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga semua pintu-pintu terbuka, lalu semua belenggu ataupun kalau sekarang bisa dibilang borgol atau pasung mereka terbuka. Jadi kayak tangan atau kaki diikat di tembok. Itu namanya pasung. Hukuman pasung gitu. Lalu para penjaga ini bunuh diri karena mereka takut untuk menggantikan para tahanan. Mencoba bunuh diri. Tapi Paulus dan Silas mencegahnya. Penjaga itu bertanya bagaimana caranya untuk selamat karena mereka melihat kalau doa Paulus dan Silas ini dikabulkan. Bahwa ini bukan kejadian yang biasa nih. Kalau mereka berdoa lalu terjadi gempa bumi karena mereka berdoa kepada Allah. Paulus mengatakan caranya agar penjaga itu percaya kepada Yesus, agar seisi rumahnya dan dia selamat. Manusia memiliki akal budi untuk berpikir, diharapkan manusia dapat mengembangkan kemampuan tersebut sebaik-baiknya untuk kepentingan dirinya, orang lain, dan kemuliaan Tuhan. Jadi, manusia itu memiliki akal budi atau pikiran dan hati nurani untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi, ketika manusia itu memiliki kedua itu, diharapkan manusia itu dapat mengembangkan kemampuannya itu dan itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, kepentingan dirinya, dan orang lain. Namun, kadang-kadang manusia sulit mengembangkan talentanya. Ia malas belajar dan tidak mau berusaha. Kita boleh belajar dari Paulus dan Silas agar selalu berdoa supaya dijauhkan dari segala pencobaan dan memohon bantuan dari Roh Kudus untuk memberi kekuatan sehingga mampu memecahkan persoalan hidup. Kita bisa belajar dari mereka agar kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk meminta bantuan Roh Kudus atau meminta bantuan Tuhan untuk kehidupan hari-hari kita, kehidupan sehari-hari kita. Anak-anak, sebelum pelajaran berakhir, saya ingin mengajak kalian untuk membuka buku paket halaman 45. Di situ kita akan menjawab 3 pertanyaan ya. Yang kita akan menjawab soal nomor 2 dulu. Bagaimana cara Roh Kudus membantu Paulus dan Silas? Di sini maksudnya membantu keluar dari penjara ya. Cara Roh Kudus itu membantu Paulus dan Silas untuk keluar dari penjara adalah Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan, lalu terjadilah gempa bumi yang mengakibatkan belenggu dan pintu penjara terbuka. Itu caranya. Jadi gempa bumi caranya. Cara Roh Kudus. Lalu bagaimana sikap kita berdoa? Soal nomor 4. Sikap ini dalam arti bagaimana seharusnya kita berdoa ya. Sikap itu adalah
kelakuan kita atau tindakan kita. Bagaimana sih yang seharusnya kita lakukan ketika berdoa? Sikap kita ketika berdoa adalah tenang, kita harus rileks, harus tenang. Sungguh-sungguh sepenuh hati kita berdoa, lalu fokus. Ini yang paling penting, kita fokus berdoa kepada Tuhan. Dan doa itu haruslah jujur dari dalam hati kita. Apakah doa kita selalu dikabulkan? Jawabannya adalah tidak selalu dikabulkan. Karena Tuhan itu memiliki 3 jawaban terhadap doa. Yang pertama, iya, sekarang dikabulkannya karena waktunya tepat. Yang kedua, nanti, tapi itu adalah rencananya. Jadi, doa kita sudah sesuai dengan Allah, kemauan Allah. Tapi ada waktunya untuk dikabulkan, bukan sekarang. Mungkin sebulan lagi, mungkin seminggu lagi, atau mungkin setahun lagi, 10 tahun lagi, kita tidak tahu. Tapi nanti, itu akan diberikan pada waktu yang tepat. Dan jawaban yang ketiga adalah tidak. Tidak ini dalam berarti ya doa kita bukanlah yang terbaik, bukanlah jalannya Tuhan. Tapi Tuhan akan memberikan jalan lain yang lebih layak untuk kita. Tuhan itu tidak akan mungkin memberikan pencobaan lebih dari kemampuan kita. Ia akan memberikan cobaan yang kita tanggung, yang akan kita tanggung dan mampu kita tanggung. Tuhan itu tidak mungkin memberikan jawaban atau pencobaan yang lebih dari kita, kemampuan kita. Seperti itu anak-anak. Lalu kita kembali lagi di halaman 47. Kita jawab evaluasi. Wujud permohonan sebelum bekerja adalah soal nomor 3. Memohon berkat Tuhan atas pekerjaan. Lalu yang keempat, soal nomor 4. Salah satu penyebab seorang siswa gagal naik kelas adalah malas belajar. Tentunya. Teman Paulus yang dipenjara bersamanya di Filipi adalah Silas. Lalu Paulus dan Silas pernah dipenjara di kota Filipi. Sebelum dan sesudah melaksanakan tugas, sebaiknya kita berdoa. Oke? Roh Kudus membantu kita untuk percaya kepada Allah atau kepada Tuhan. Lalu, yang nomor 1, yang jawablah pertanyaan di bawah ini. Jelaskan alasan seseorang mengalami kegagalan dalam usahanya. Ini jawabannya bisa bermacam-macam ya anak-anak. Jawabannya itu karena tidak direstui orang tua, tidak meminta doa restu kepada orang tua, tidak berdoa dan berserah kepada Allah, itu juga bisa. Jadi nanti kalau ditanya oleh saya, jawablah 3 itu. Yang pertama adalah tidak direstui orang tua. Yang kedua, tidak meminta restu. Beda loh. Tidak direstui dan tidak meminta restu itu beda. Tidak meminta restu ya kita jalan aja langsung. Tapi tidak direstui kita sudah memberitahu kepada orang tua, tetapi orang tua tidak merestui, tidak mengizinkan. Yang kedua ini orang tua nggak tahu kalau kita usaha seperti itu. Dan yang ketiga kita tidak berdoa atau tidak berserah kepada Tuhan. Itu jawabannya. Lalu jelaskan alasan orang dapat sukses dalam hidupnya. Alasannya itu yang tinggal dibalik saja, meminta restu kepada orang tua, tentu itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Meminta meminta doa kepada orang tua. Doa orang tua itu adalah doa orang tua itu adalah yang paling manjur, yang paling berarti bagi kita. Ketika orang tua mendoakan kita, itu berarti Allah itu mendengar. Karena sekali lagi saya ulang, orang tua adalah wali Tuhan di dunia, wali Allah di dunia. Jadi kita mendengarkan orang tua, lalu apabila nasihat-nasihat itu baik untuk kita dengarkan dan kita laksanakan.
Lalu yang terakhir adalah berdoa atau berserah kepada Tuhan. Jadi ketika usaha kita sedang sulit, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya belum puas, kita berdoa kepada Tuhan. Lalu tidak hanya berdoa, tapi juga berusaha. Ora et labora. Jadi semuanya lengkap, komplit. Oke anak-anak, penugasan sudah ada di Edmodo, jangan lupa dikerjakan ya. Kita sampai pada doa penutup, semuanya mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doa kami. Ya Bapa, berkatilah kami agar kami lebih mampu berserah kepada kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.